めさ、その時に飲んで。本当にごめんなさい。あ本当に。おい。痛いじゃねえよ。こっちもいけんだよ。本当に。血出てんだよ、てめえ。ごめんなさい。おい。本当にごめんなさい。てめえ、出んじゃねえぞ、おい。すみません。社長じゃねえよ。本当にごめんなさい。ごめんなさい。これなんだよ。手切れてんだよ。いえ、先生。おい、家じゃねえよ。ごめんなさい。いけんだよ、こっちの方がよ。おめえなんだよ。ごめんなさい。おめえやったよな、人にな。いえ、先生。やったよな。おめえやったよな。ごめんなさい。人にやってよな、てめえな。おめえが先にやったから、やるよ。やるかんな。いえ。やるかんな。ごめんなさい。本当に。本当に。ごめんなさい。何がごめんなさいだよ。おめえ人に手切ってなんでこれ。おめえ何これ。おめえ何人に手切ったよな。私はわかりませんよ。何がわかりません。じゃあ仕事も来なくていいよ。てめえ仕事も来なくていいからな。やんなくていいよ。本当に。これ何てめえのせいで切れたんだけど。何これ。でした。ああいいじゃねえか、本当に。おい。すみませんでした。何が見てなきゃ走んない。見てなきゃ走んなくていいんですか。おい。すみませんでした。すいませんじゃねえよ。おい。すみません。もういいわ、足は来なくて。来なくていいから。旗の後ろに乗ってくるのも悪いことだから。わかったじゃあ切るべえな。いえ、先生。てめえ切るべえな。え、ああ本当にすみません。すいませんじゃねえよ。すみませんでした。てめえさ、いいんじゃねえぞ。あれ、痛い、先生、痛い。痛いよ、痛くしてるんだから。痛くしてんだから当たり前じゃん。すみませんでした。社長。何あ何何痛くしてんのが当たり前だよね。痛い、社長。本当に。ああ。いえ。全然ずれんじゃねえぞ。いえ、社長。全然ずれんじゃねえぞ。すみませんでした。本当に。じゃあいいわ、明日から来なくていいよ。いけんだよ、こっちは。痛い。どうしたの血出てるのおい、血出てるんだよ。本当にすみませんでした。今別にいいんじゃねえや。血出てるんだよ。ほら。血出てるの。すみません、社長。ねえ、あなたのせい。ごめんなさい。ごめんなさいじゃねえよ。本当に。なんでお前さ、仕事覚えないの頭バカな。どうされたいえ、社長。本当。どうされたら分かるんだ。じゃあ明日から仕事なしで16万5千持ってきてね。分かったないです。あなたの仕事ありません。分かった仕事より。ないです。あなたは私の1位だとマイナスです。マイナス。わかりますこっちプラス。あなたマイナス。プラマイゼロ。わかるすみません、社長。うん、じゃあなし。本当に。ないです。帰ってください。インドネシア。帰って。それとも外で寝る？うん。ああ？いい。じゃあ指落とそう。指落とそう。じゃあ帰ろう。インドネシア帰ろう。インドネシア帰るか指落とすかどっちかだよ。分かった？ごめんなさい。ああ？ごめんなさい、すまねえ。ごめんなさい、すまねえ。本当に、社長。すまねえんだよ。どっちだ？すみませんでしどた。っちだよてめえ。すみませんでした。おい、本当にすみませんでした。何がすいませんな。全部社長。すいません、すまねえんだよ。
てめえにはすいませんしかわかんねえんか。わかります社長。ごめんなさいって言葉がねえのか、おめえには。本当にごめんなさい社長。本当にっていうことは嘘つきだからね。いえ社長。レイヤーボーイ。なあ。本当にって言ってる時は嘘つきなんだ。ああ、本当にごめんなさい。お前さ、ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、本当に。おい。何私の足嫌だ。痛い社長。嫌だ。離さない。絶対離さない。逃げるから。いえ社長。逃げるから。本当に。いえ。じゃあお前これで練習しろよ。早く。何ですか？土下座。なんだっけ。土下座。痛い社長。痛いじゃねえんだよ。痛くしてるんだよ。当たり前じゃん。お前が逃げるから。いえ社長。逃げるから。ガラスも割ったしね。逃げるから。いえ社長。じゃあ何？本当に社長。うん。さ、どういうこと言ってんじゃねえぞ、本当に。なあ。本当にごめんなさい。いい国のこと言ってんじゃねえぞ。本当にごめんなさい。なんでお前先生がそうやってんのか分かるか？分かる？私の足が。私の足がじゃないんだよ。ねえ。なんで携帯渡されてないか分かる？分かるか？分からないんだったらもっと痛くするぞ。痛い。どっちがいい？これ落とされてこうやって。いえいえ。ああ。じゃあなんで分かる？携帯渡されてないか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelku Takagino Mudo. Salam bercocok tanam dan Bermantap. wih, pokoknya tiada hari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan guys. Nah, kali ini kita pengen klarifikasi tentang video kemarin. Dan itu bukan diada-ada ya, itu real kejadian guys. Buat teman-teman yang belum nonton ini videonya, ini bener-bener video kekerasan tentang pengancaman pembunuhan. Dan ini sudah memasuki tindak kejahatan. Cuman karena kita masnya ini lagi baru kan, lagi baru, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena alhamdulillah sekarang udah dapat perusahaan baru ya, udah aku cariin, alhamdulillah dapat perusahaan baru dan udah kerja betah dan bosnya baik. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke belakang, kita tanya-tanya dulu sama masnya, namanya, asalnya, terus ke Jepang itu kenapa, berangkatnya dari LPK mana, biayanya berapa, secara singkat aja, terus pengalaman yang tidak mengenakan di Jepang hingga sampai ke hampir ke pembunuhan ya. Tapi alhamdulillah masih sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah. Oke Mas, tolong perkenalkan dulu namanya Mas. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soli. Saya berasal dari Salatiga, tapi bagian bawahnya di sama aja Salatiga ya, foto mau bawah, tengah, atas, pinggir ya sama aja. Dan saya alumni dari LPK Akenogakuen. Berangkat dari LPK Akenogakuen. Ke Jepang pada tahun berapa itu? 2024 ya? 2023 ke Jepang ya? 23 24 Mas, 24. Ke Jepangnya tahun 2004 dari LPK Akenogakuen di Bawen. Biayanya sekitar ya kalau dari nol ya Mas, itu sekitar 45 lah itu udah beresnya itu. Biayanya sekitar 45 jutaan, terus berangkat ke Jepang memilih job pertanian. Langsung bertanian. Nah, kronologi ketika sampean kerja di pertanian Jepang itu gimana? Newcomer ya, newcomer, belum ada pengalaman. Kalau fisik yang insya Allah kuat ya. Tapi dengan perusahaan yang tidak bagus itu seperti apa? Pertama kali sampean datang. Dan ini ceritanya kan dari perusahaannya itu kedatangan dua newcomers kan. Aku sama temanku barengan ya. Barengan. Itu pas pertama pas datang ya kayak kita aja satu ke satunya itu dia kelihatan biasa sih, kelihatan baik gitu kan. Kelihatan baik. Dia ketawa-tawa gitu kan sambil nanyain kayak silsilah keluarga atau gimana lah. Perhatian gitu ya. Nah, terus dan singkat cerita ke pas hari kerjanya Mas nih. Hari kerjanya itu kita nggak diajarin langsung sama saconya. Jadi kita diajarinnya sama senpai. Senpai kan ada dua orang Indonesia sama Bangladesh atau
Dan itu senpai kan nggak bisa ngajarin kita sedetail mungkin kan. Nah ya yang dia kerjakan kayak gini ya kita harus kayak gini gitu kan. Dan karena nggak ada pengalaman mungkin kan, kita ada yang salah mungkin ukurannya kurang pas atau gimana, itu udah kena marah lah, kena lempar apa namanya, terongnya dilempar ke kita lah, kena tonjok ininya lah gitulah. Dan apa namanya itu sering diliburin, disuruh pulang belum waktunya gitu. Jadi kerja itu nggak sampai full sama senpainya gitu iya, ya. nggak sampai jadi full. mungkin senpai kerja seharian tapi masnya setengah hari gitu ya. Kohenya setengah hari atau nggak nyampe setengah hari gitu. Dan kalau soal QK atau istirahat sama Ohiru itu kalau kita kan berangkat kerja dari mulai kerja dari jam 5 ya Mas. Itu sampai jam 12 kalau belum selesai, kalau menurut Saconya belum selesai, itu kita nggak boleh istirahat sampai jam 1, mau sampai jam setengah 2 itu belum boleh istirahat. Padahal posisi musim panas ya. Posisi musim panas itu di sana nyampe 40 derajat waktu itu Mas. Wih. Di dalam hosu itu. Nguap. Jadi apa ya? Senpai juga kelihatan kayak ya lelah lah, wajar kan ya Mas. Apalagi kita yang baru gitu kan. Yang baru ya kalau kelihatan lelah tetap kelihatan dari mukanya kan. Pasti. Nah, dan nggak pingsan aja udah alhamdulillah itu. Nggak pingsan aja udah hebat kan mental kita kan. Nah, terus apa namanya? Dan itu juga aku kesalahan pakai botol minum yang kecil dan minumnya itu kurang. Itu udah langsung dimarahin juga sama Saconya. Kalau musim panas tuh minimal segini lah. Ini aja kurang masih kurang itu. Suruh bawanya itu malah habis dimarahin itu suruh bawa 6 liter aku. Dan itu pas hari pertama itu nggak kerja full aku Mas. Tapi udah dimarahin itu hari pertama udah di main tangan. Udah lempar terong. Ya. Tuh guys, baru hari pertama nggak punya pengalaman aja udah dilempar pakai terong, udah digini juga. Udah dicengkeweng kayak gini. Itu hari pertama ya. Nah, udah berat itu, udah berasa di penjara itu hari pertama itu. Udah kerja berat. Cuaca panas nggak pingsan pun udah alhamdulillah ya. Ini udah itu main kekerasan ya. Nah, terus dan itu apa namanya? Bilang kenapa kerjamu nggak bisa kayak senpaimu gitu kan. Terus kita mau bilang kalau kita nggak ada pengalaman gitu kan, belum ada pengalaman, jadi mohon apa namanya pengertiannya gitulah. Tapi malah makin marah dia, marah nggak terima. Iyalah, siapapun yang baru pertama kerja disuruh sama senpainya tetap nggak bisa gitu. Pasti ada perbedaan gitu. Dan itu setiap malam itu dia pasti ke Apato Mas. Setiap malam dia datang ke rumah tempat tinggalmu, tempat tinggal aku. Ngapain tuh? Dia pasti kalau ke Apato itu bau apa namanya, bau alkohol kan, mabuk ya. Habis mabuk kan dia pasti ke situ mau marah-marah lah, apa namanya, tadi kerjanya kenapa gini gitu. Pokoknya dicari aja, satu hari nggak marah itu nggak afdol ya. Harus marah dulu ya, sambil mabuk ya. Tuh stres itu, dia psikopat kayaknya itu orang itu. Masih muda juga sih Mas, umur sekitar 37 mungkin ya. Masih muda. Belum punya istri. Bujang lagi ya. Masih bujang lagi. Dan apa namanya ya, itu tuh nggak berlaku ke apa namanya, kalau jam istirahat itu nggak berlaku buat kohai, buat semua. Mau senior junior kena. Sama. Dan sering main tangan lah gitu Mas. Main tangan. Sama kalau teriak, kalau marah-marah teriak-teriak gitu. Jadi ya kalian tahu sendiri kan di video ini kan, kalau marah itu teriak-teriak gitu kan. Terus main mukul juga gitu ya. Jadi di video ini bener-bener guys, real beliau itu posisi gimana tuh? Dia datang malam-malam tuh gimana tuh? Jadi dia datang malam-malam itu puncaknya itu ya? Apa ada lagi kejadian? Masih ada lagi. Masih ada tapi nggak kerekam. Kalau pas apa namanya? Yang kemarin kan nggak ada buktinya Mas. Maksudnya kan
setiap aku dia patuh sendiri Oh, gitu, pasti oh. dia ke ini. Oh, itu mukul-mukul juga itu. Mukul-mukul juga kan nggak ada yang Nggak ada buktinya ya. Nah, jadi mau laporan apa aja ke TSK kan TSK nggak percaya juga. Nah, jadi TSK atau agensi itu malah nggak percaya, guys. Malah menuduh, jangan mengada-ngada gitu. Iya. Kita menerima keluhan seperti ini malah sabar sampai mati, Harus gak mau disuruh sabar di terus. situ, guys. Ya. Oh. Jadi hampir setiap hari itu dia datang ke tempat tinggalmu, marah-marah, Hampir setiap mukul. hari. Iya. Walah. Makanya apa kalau seumpama aku diliburin kah, disuruh pulang cepet kah, Ah, itu pasti aku nggak pernah diapa tuh mas. nggak pernah diapa tuh, Iya. takut dia Iya datang. takut dia datang. Mending keluar gitu ya. Maksudnya biar kalau ada apa-apa nanti ada yang tahu gitu Oh loh. gitu. Jadi apa tuh kalau pas libur kan mas, niatnya pulang sama teman-teman, sama senpai terus pulang. Habis itu senpai belum apa-apa juga langsung satunya datang ke Apato bilang tadi kamu kemana gitu bilang kan. Saya di tempat teman aku bilang gitu kan, di luar gitu. Padahal aku di taman itu. Itu ke taman tuh nggak pakai sepeda? Pakai sepeda. Oh, pakai sepeda. Pakai sepeda. Terus setiap aku ke Apato kok kamu nggak ada, pokoknya dia bilang gitu kan. Kesel dia tidak bisa melakukan pelampiasan gitu ya. Nggak bisa. Terus habis itu udah marah-marah, singkat cerita marah-marah lah mas dia. Dia itu keluar. Kan tadi sepeda nggak kenapa-kenapa ya. Pas aku dateng kan habis aku gunain. Terus dia keluar langsung balik. Nah aku mau keluar niatnya mau ke kombini, mau ke supermarket kan, minimarket kan. Nah itu aku lihat kok sepeda aku nggak ada di depan kan, tadinya di depan Apato. Nah terus aku cari-cari, ternyata di parkiran Apato sebelah. Loh ini bukan sepeda aku tuh, bannya udah jadi angka 8 gitu. Udah dirusak. Udah dirusak. Parah. Ada masihan fotonya mas. Udah dirusak, udah disembunyiin lagi. Disembunyiin dan nggak mau ini nggak. Itu mau. sepeda beli sendiri. Beli sendiri mas. Harganya 3 mang sekitar segitulah. tuh. Belum kerja, belum gajian, suruh beli sepeda 3 mang, dirusain bosnya, apa nggak licik, nggak jahat itu bosnya. Terus nggak disembunyiin ngaku. lagi. Nah, Nggak ngaku lagi. nggak ngaku lagi gitu. Parah. Nah terus ketika sampean nggak betah itu sampean kabur. Harusnya Setelah koper ketemu, Mm-mm. ya koper ketemu, terus setelah kejadian sepeda itu kabur. Itu malamnya itu aku di ini mas, disiksa dulu baru aku kabur. Pokoknya pas aku nyari koper itu terakhir pas aku mau tusuk pakai pisau itu. Pokoknya yang puncaknya. Habis kejadian itu aku langsung keluar cari koper, hujan-hujan itu kan. Ketemu langsung besoknya aku malamnya langsung ke tempat temen aku ada di deket situ. Diantar siapa? Jalan kaki aku mas, lah gimana lagi Jalan kaki. sepeda rusak. Senpai juga di ini namanya dia patok kan hujan. Aku hujan-hujan itu nyari mas. Luar biasa guys. Dibuang sia-sia guys, disia-siain guys. Kita di Indonesia perjuangannya berat, prosesnya lama, susah, biaya juga mahal, sampai di Jepang disia-siain gitu. Hujan-hujan ya nyari koper basah-basah. Dan itu dari Apato. Dari ladang kan. Kopernya ketemu di ladang mas. Udah nggak peduli apa ada yang ketinggalan apa enggak, udah nggak peduli aku mas. Cuma tak buka doang, ada nggak isinya? Oh ada, ya udah aku bawa. Terus aku ke tempat temanku, ketemu kan tadinya pas aku diliburin ketemu orang Indonesia kan mas. Itu teman kenalan di situ apa di sebelumnya situ. udah kenal? Enggak, di situ baru kenal. Itu dia kerja di bengkel mobil. Terus aku kan tanya sama dia kan, kira-kira bisa nggak nginep buat beberapa hari gitu. Dia bilang bisa. Kenapa? Aku ada masalah lah gitu. Terus aku singkat cerita ke sana, aku bawa koper nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa gitu bilangnya. Ya udah langsung abis itu udah nggak pernah balik lagi ke situ. Nginep di situ beberapa hari Terus habis itu langsung ke ke Chiba aku mas, ke tempat teman juga. ke tempat teman. Itu TSK udah tahu.
itu udah tahu. Aku bilang mau ke sana gitu. Itu teman di Cibakeng itu satu TSK bukan? Enggak. Oh, beda. Beda job juga. Ya. Nah, selama di Ciba itu berapa hari? Nganggur itu ya? Nganggur itu, Mas. Itu kan di Ciba pertama aku di tempat temanku. Itu sekitar berapa hari ya? Hampir seminggu. Jadi nganggur kan? Nah, jadi Masnya itu ketika proses nganggur itulah guys, proses nganggur itu jadi Masnya ini apa? Ngechat aku di Messenger ya. Ngechat aku di Messenger. Aku nggak tahu, aku lagi buka job-job gitu, memang aku sering guys, tapi nggak tahu ada yang chat gitu. Memang banyak chat itu yang nggak kebuka gitu kan. Kebetulan aku buka chatnya dia gitu, Mas, ada job pertanian enggak nih? Ini aku dapat masalah di perusahaan aku gitu ya, nggak kuat pengen pindah gitu kan. Lah, emang kerjanya di mana? Di Midorisi kalau nggak salah ya? Iya, di Midorisi. Wah, aku langsung feeling di Midorisi pertanian apa? Terong. Jangan-jangan ini Mas yang di video ini nih. Langsung gitu. Kamu yang di video ini, Mas? Iya, lah kok tahu itu? Aku dapat video ini dari temanku loh, Mas. Oh alah gitu, baru ketemunya di situ guys. Baru, ya kalau gitu gimana, udah kerja belum? Belum itu ya? Belum. Posisi di Cibakeng ya, nganggur ya? Itu di Ciba kan habis di temanku dijemput sama TSK. Oh, jemput TSK ke? Niatnya ke perusahaan dia kan, ke perusahaan TSK-nya. Cuman itu aku ditumpangin ke Apato yang kerja di TSK-nya itu. Nah, kerja di perusahaannya situ. TSK-nya mau tanggung jawab berarti? Ya, niatnya mau tanggung jawab. Nyariin kerjaan lagi? Iya, cuman 1 bulan lebih. Aku itu nggak ada kerjanya. Nganggur ya? Terus mau diganti visa ke Tekute Katsudo. Tapi kan aku pengennya kan TG gitu kan ya, Mas. Jadi, Katsudo itu visa sementara guys. Jadi bisa kerja apa aja, tapi sementara gitu. Kan sayang gitu kan, Mas. Bisa kita TG masa diganti Tekute Katsudo gitu kan. Padahal langsung nyari kan bisa. Nah, terus aku inisiatif bilang ke TSK, kalau seumpama aku cari job dari luar boleh apa enggak gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau dari sini belum ada, nyari di luar saja nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga kalau ada konsekuensi harus denda itu kan. Nggak tahu itu. Nah, pada posisi saat itu kita ketemu ya, nggak ketemu ya, chat kita ketemu gitu loh, ketemu di chat gitu. Baru Masnya ini aku cariin perusahaan sama TSK aku guys. Ini aku ada anak nih, dia menerima kekerasan, sekarang dia udah kabur, tapi visa masih aktif, ada nggak lowongan gitu kan. Dia baru di Jepang, iya. Baru 3 minggu, iya. Dia newcomer, belum ada pengalaman, iya. Ragu kan TSK kan? Ini anak bisa kerja enggak? Bahasa Jepangnya bagus enggak gitu. Kalau bahasa Jepang ya nyambung, diajakin ngobrol bisa aku. Cuman kalau kerja memang belum ada pengalaman. Kalau bisa atau enggaknya itu tergantung perusahaannya gitu. Kalau perusahaannya dia ngajarin sabar, siapapun pasti bisa kerja. Tapi kalau perusahaannya nggak sabar, galak, siapa yang betah gitu. Oh ya udah aku coba gitu ya. Aku coba sama TSK aku itu dijemput, dites. Ternyata bahasa Jepangnya lumayan bisa ya. Nah, terus dapat perusahaan di pertanian juga, itu di pertanian itu guys, beras. Nah, di pertanian beras itu memang sibuknya itu ketika musim tanam antara bulan 4 hingga panen bulan 10-an ya? Ya bulan 9 lah. Nah, selain itu ada tanaman-tanaman kayak Horenso itu ada, tapi hanya pelengkap saja guys. Tapi alhamdulillah sekarang udah kerja di situ. Bosnya baik ya? Baik. Alhamdulillah lah ya. Walaupun kerjanya nggak begitu sibuk, setidaknya nyaman dulu ya. Nyaman dulu lah. Yang dicari nyaman dulu. Begitu guys. Alhamdulillah udah kerjanya tempat bagus, nyaman gitu. Bahasanya bagus. Jadi tetap buktinya bisa kerja kan? Iya, buktinya bisa. bisa. Yang bermasalah itu perusahaannya guys. Kalau perusahaannya galak, kibisi, dikit-dikit cari masalah, ya ujung-ujungnya kita nggak betah. Dikiranya kita nggak bisa kerja, tapi padahal perusahaannya yang bermasalah gitu. Terus gini juga kan, di perusahaan awal kan maksudnya ada senpai juga. Nah terus sedangkan aku di sini kan nggak ada senpai, nggak ada apa, aku sendiri sama kerja sama orang Jepang. Harusnya kalau memang aku bener-bener
nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja, kan mestinya malah lebih kesusahan lebih ya, kesusahan nggak punya kan di senior sini. Indonesia ya. Nah. Ini Ya. malah enggak ya, Buktinya bisa malah menyesuaikan ya. enggak. Nah, kan yang bermasalah kan perusahaannya, Perusahaannya kan berarti. bukan orangnya gitu. Ya memang ada, kita nggak bisa mengenjudge seperti itu. Memang ada beberapa orang yang nggak bisa kerja tuh memang ada. Tapi ini buktinya kan bisa gitu kan. Begitu. Dan alhamdulillah itu video itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Waktu itu mau aku up kan, tapi memang kondisinya belum stabil kan, masih takut-takut juga kan. Dan sekarang udah dapat perusahaan baru, udah nyaman, baru kita berani speak up guys. Dan videonya tampil ya ini bentuk realnya seperti ini guys. Jadi di Jepang itu ada juga kejadian seperti ini, tapi banyak yang nggak speak up, banyak yang nggak ada buktinya gitu kan. Betul. Ya pokoknya semoga kedepannya lebih baik lah mas. Amin. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang jangan takut. Ya itu tergantung rezeki kalian masing-masing lah. Tapi kalau kalian dapat perusahaan yang nggak bagus, galak, ya seperti yang mas dilakuin tadi ya kabur aja nggak apa-apa gitu. Terus cari pindahan yang lain gitu. Terus kalau dapat kekerasan gitu, yang penting ada bukti. Ada bukti. Bukti itu bakalan menang. Itu bosmu itu kalau dilaporin ke polisi Jepang itu udah kena kasus. Laporin ke OTIT itu udah kena kasus, itu bakalan ditutup perusahaannya tuh, nggak diizinkan operasi. Dan bakalan ditutup, bakalan dipenjara itu. Bener itu udah pengancaman pembunuhan kok, pakai peso kok. Ada juga di Ada videonya, pemukulan kan? juga kok. Itu. Begitu guys. Jadi terima kasih ya, jadikan pembelajaran lah. Siap. Memang suatu proses kita menuju ke proses yang lebih baik itu ya memang harus melewati hal yang seperti ini gitu. Butuh pengorbanan yang Betul. ekstra mas. Oke. Sehat selalu, semangat, umur Siap. masih muda, Siap. bisa mencapai cita-cita di Jepang itu masih lebih luas lagi. Siap. Oke, begitulah guys. Terima kasih buat videonya. Semoga menginspirasi teman-teman. Buat teman-teman juga tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo. Siap.